Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi teman-teman ya. Kita akan melanjutkan bagian kedua pembuatan lokomotif CC2018348 atau CC201129R ya. Mari kita sudah sampai sini ya. Kita akan melanjutkan teman-teman ya. Kita akan tekuk bagian pola kepala ya, bagian pola kabin ya, pola kabin. Seperti ini penekukannya teman-teman ya. Nantinya kita akan buat rangkanya ya. Rangkanya kita akan buat menggunakan karton tentunya ya. Kita akan lapisi lemnya untuk di kartonnya ya. Kita akan lapisi seperti ini teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum boleh klik subscribe atau tonton dulu videonya sampai habis ya. Kita akan bahas secara detail mengenai pembuatan lokomotif CC201 yang unik ini dengan berhidung miring. Julukannya memang kayak gitu ya, untuk lokomotif CC203 itu hidung miring. Tapi kali ini CC201 hidung miring. Ini unik ya. Kita akan tempelkan seperti ini teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa kunjungi juga untuk media sosial di Pokreta 11, bisa lihat di deskripsinya ya. Ini adalah bagian tangga ya. Tangga juga kita akan tempelkan seperti ini untuk rangkanya ya. Kita tempelkan, kemudian kita akan potong teman-teman ya. Kita akan potong, kemudian bagian sisi satu lagi kita akan tempelkan juga. Kita akan lapisi seperti ini teman-teman ya. Lemnya juga gampang didapat lah ya, lem kayu. Oke. Kita akan tempel seperti ini. Ya, sudah merata. Kita akan potong lagi teman-teman ya. Setelah ini kita akan tempelkan juga bagian sisinya. Sisi kabin kita akan sesuaikan. Nantinya sisi kabin itu bagian depan dan belakangnya sisain 2 mili ya. 2 mili itu nantinya supaya bisa menjepit ke bagian depan dan belakang bodi ya. Kita akan sesuaikan. Nih, ini udah saya kurangin 2 mili masing-masing ya. Kita akan sesuaikan, kita akan coba potong ya. Ukurannya kita sudah dapat ya. Kita akan potong sekarang. Jangan teman-teman cutternya yang tajam ya. Hati-hati juga dalam menggunakan cutternya ya. Biasanya kalau saya menggunakan media, maksudnya objeknya yang kecil, saya bisa gunakan cutter dan juga kombinasi gunting ya, seperti ini. Kita akan tempelkan bagian sisi kabin. Ya, tadi jaraknya masing-masing 2 mili ya, depan belakang ya. Ini udah ketahuan tuh jaraknya ya, depan belakang udah 2 mili ya. Kita akan potong. Sisi satu lagi juga kita akan tempelkan teman-teman ya. Tempelkan sisi satu lagi. Memang untuk bagian rangka, bagian bodi kabin juga ya. Memang untuk tekniknya seperti ini teman-teman ya. Teknik ini tidak mutlak harus seperti saya ini gitu ya. Ini adalah salah satu metode untuk membuat rangka dari pola yang sudah kita cetak ya. Untuk bagian-bagian ini adalah bagian bahan bakar ya, atau tempat oli juga kita buat rangkanya juga. Untuk rangka ini malah khusus bagian sampingnya saja ya. Kalau bagian atas bawah itu juga itu tambahan ya, kalau mau ditambahin juga boleh ya. Tapi kalau saya fokusnya pada depan dan belakang untuk bagian oli ini. Baik, kita akan tunggu sampai agak mengering. Kita akan lepas karetnya ya. Karet supaya untuk memperkuat perkatan lemnya sebenarnya ya. Sekarang kita akan lapisi untuk bagian bodi. Kita beralih ke bodi dulu ya, sampai yang tadi kita lem bagian kabin dan juga tempat oli, kemudian tangga juga nanti mengering. Ini juga sudah jadi. Istilahnya dari kita itu sambil menyelam minum air gitu ya, walaupun kelelep juga nanti. Oke, kita akan tempelkan seperti ini teman-teman ya. Kita bisa gunakan alat bantu karton supaya meratakan, karena ini ada pegangan tangga ya, jadi kita bisa gunakan karton untuk meratakan lemnya. Bagian sisi selanjutnya seperti ini. Jadi disarankan untuk menempelnya itu satu sisi dulu ya, satu sisi beres, baru kita fokus pada sisi yang lain gitu. Oke, sudah jadi. Kita tempelkan pelan-pelan teman-teman ya. Bisa gunakan untuk karton lagi, bisa digunakan teman-teman ya. Ya, ini sudah rata ya. Ya, meratakannya seperti ini. Kemudian kita akan tempel bagian belakang ya, atau bagian depan long hood ya, LH.
Ini dia tutupnya. Nah, kita akan lapisi menggunakan lem seperti ini. Dulu waktu awal-awal saya buat, saya nggak menggunakan lem ini ya, saya langsung pakai double tip ya, tapi ternyata boros memang sih ya, namanya juga awal-awal ya, belajar dari namanya pengalaman ya. Itu sekitar 5 tahun yang lalu lah ya. Dan sekarang udah nggak kerasa ya, udah 5 tahun lebih ya. Ini sudah jadi bagian body sudah jadi. Yang tadi ini juga sudah mengering lemnya, kita akan potong, kita akan masuk dulu pada bagian tempat oli atau tempat bahan bakar ya, dan potong seperti ini teman-teman ya. Ini rangkanya saya rasa cukup lah ya, saya rasa cukup untuk rangkanya, cukup bagian depan dan belakang. Kita akan langsung lem saja seperti ini bagian sisinya ya. Nah, nanti akan kejepit, masing-masing sisinya akan kejepit, jadi nanti insya Allah terbentuk dari jaring-jaring yang sudah kita buat. Ini seakan-akan kita kembali ke zaman kelas 4 SD dulu ya, waktu kita membuat jaring-jaring di pelajaran matematika. Jaring-jaring sebuah bidang kita itu buat ya, prinsipnya sama seperti itu, ketika kita membuat pola, caranya seperti itu ya. Oke, seperti ini teman-teman, nih sudah jadi ya, tempat bahan bakarnya sudah jadi seperti ini ya. Sekarang kita masuk pada bagian kabin ya. Kabin kita akan potong dulu. Ini ada juga bumpernya juga ya, bumper bagian belakang. Sekarang kita ini potong dulu tangannya, boleh. Oke, bagian kabinnya kita akan potong, dan potong pelan-pelan teman-teman ya. Memang kita harus menunggu, kita harus jeda ya, harus jeda sampai lemnya agak mengering. Makanya tadi kita jeda selang waktu dengan menyelesaikan body ya tadi. Oke, sesuaikan dengan bumpernya. Ini kita masuk pada bagian bumper. Kalau bumper sama bagian depannya memang sama saya sengaja disatukan ya, seperti ini. Oke, ini seakan-akan kita membuat topeng nantinya ya. Bagian sasisnya kayak topeng gitu. Oke, bagian sisinya juga seperti ini. Sasa 201129R ini adalah tipe induk TNK dulunya ya. Apa itu TNK? Tanjung Karang ya, memang dipindah ke Jawa ya, dipindah ke Jawa. Itu 2 lokomotif ya, yang satu udah off gear, itu setelah kecelakaan kereta api Sancaka dulu ya. Teman-teman bisa lihatlah informasinya di internet ya, mengenai kecelakaan kereta Sancaka ya. Di situ ada lokomotif saudaranya ini, kalau saya bilang tuh gitu ya. Lokomotif CC 201-130R ya. Tapi kalau untuk lokomotif yang Sancaka itu warnanya sudah putih ya. Kalau ini warnanya masih merah ya. Oke, sekarang kita masuk untuk pelubangan bagian bumper ya. Nah, pelubangan ini nantinya difungsikan untuk masuk kopler ya, kopler genggam yang nanti kita buat dari paralon ya. Silakan teman-teman bisa kembali ke video sebelumnya mengenai pembuatan kopler menggunakan paralon itu seperti apa. Saya juga sudah bahas mengenai kopler membuatnya dari seng, juga sudah ada. Silakan bisa kembali ke video sebelumnya ya. Baik, kita akan tekuk teman-teman seperti ini ya. Penekukannya kita sesuaikan dengan polanya tentunya. Kemudian kita akan masuk bagian bawah ya. Bagian bawah untuk kabin kita belum ya. Untuk ukurannya kita menyesuaikan dengan kabinnya ya. Kabinnya kita akan sesuaikan. Kita butuh 2 ya. Kita bisa gunakan ini. Ini lebarnya seperti ini teman-teman ya. Kita lebar ini kurangin 4 mili ya, kanan dan kiri ya. Ini sudah saya kurangin 4 mili ya. Karena kanan dan kiri saya kurangin 4 ya. Karena ada nantinya ada karton dari sisi kanan dan kiri ya. Oke, kalau untuk panjangnya sama ya, kurangi juga 2 mili panjangnya. Oke, kita sesuaikan saja teman-teman ya. Nah, kita membutuhkan 2 ya. Ini kita 1 sudah jadi, kita gunakan 1 lagi. Langsung tempelkan saja teman-teman ya. Kita langsung tempelkan bagian dalam dulu.
bagian ini, bagian belakang kabin ya, belakang kabin kita tempelkan. Baik, ini nantinya kita akan taruh bagian tengah ya. Rangkanya nanti ada dua ya, bagian bawah dan juga bagian tengah. Ini kita tempel dulu, kemudian langsung kita masukkan bagian tengahnya ya. Kemudian nanti juga kita akan perkuat di bagian bawahnya ya. Kalau bawah tuh wajib ya, kalau tengah sebenarnya nggak wajib ya, cuma untuk memperkuat saja. Sekarang kita bagian bawah ya, bagian bawah kita akan tempelkan seperti ini teman-teman ya. Kemudian untuk bagian terakhir yaitu bagian depan ya. Memang untuk bagian depan sengaja diakhirkan ya, memang untuk cara-caranya memang lebih efektif seperti ini ya. Untuk bagian depan diakhirkan. Oke, sekarang sudah jadi untuk topengnya. Saya bilang topeng ya, kayak topeng ini. Oke, kita akan kupas bagian sasisnya. Kenapa dikupas ya? Ini bagian sasis kan ini adalah lapisan plastik dari laminatingnya ya. Sebenarnya untuk bagian bawah kabin itu kan langsung karton, makanya kita kupas supaya kertas dan kertas kita bisa gunakan lem kayu, lem putih ya, nantinya bisa merekat untuk menghubungkan bagian bodi dan juga bagian kabin. Kita bisa gunakan double tip seperti ini. Oh, dulu pernah saya juga gunakan double foam ya, double foam juga boleh, double tip juga boleh, untuk ini custom aja ya. Langsung kupas. Nah, seperti ini. Setelah dikupas jangan langsung ditempel karena lemnya belum diratakan di sini. Kita ratakan dulu lemnya. Baik, dari depan didorong ke belakang seperti ini, masang kabinnya ya. Set, langsung nempel. Oke. Ini kita sudah jadi untuk bagian bodi dan juga kabin. Tempelkan ke sasisnya. Sekarang kita masuk pada bagian bumper belakang atau bagian long hood. Long hood masuknya depan ya. Oke, kita di awal memang pada penempelan sasis ya, pada sasis itu sudah dikurangin 2 mili untuk rangkanya ya, makanya kita bisa gunakan. Baik, sekarang kita akan membuat pengganjal selebar tangga ya. Pengganjal ini untuk memperkuat bumper dan juga nanti untuk pegangan tangga juga ya. Kita akan buat beberapa ya. Kita akan sesuaikan. Nah, ini masing-masing kurangi lagi 2 mili kanan dan kiri ya. Nah, nantinya akan ada tangga yang menempel, makanya kita kurangi. Baik, kita bikin 2 dulu. Depan 1, belakang 1 ya. Langsung kita tempelkan saja seperti ini. Langsung tempelkan seperti ini teman-teman ya. Ini nantinya langsung dipepetkan saja kepada bumpernya ya. Ini juga nanti langsung pepetkan saja kepada bumper depan ya, bumper depan. Oke, seperti ini. Baik, ini sudah jadi ya. Jadi sekarang kita masuk pada bagian tangga ya. Tangga kita akan potong seperti ini. Tangganya ada 4. Kita akan pasang bagian belakang dulu ya. Belakang ini berarti bagian kanan saya ya, atau bagian depan long hood ya, long hood kepala panjang ya. Oke, seperti ini. Satu lagi. Kemudian kita untuk masang tangga bagian depan, bagian tengah ya, tangga bagian tengah nantinya kita akan gunakan pengganjel lagi. Kita akan ukurannya sebenarnya sama kayak yang tadi ya. Oke, seperti ini. Kita gunakan ada 4 ya, kita bikin 4 ya. Ini nanti supaya untuk boginya tidak jingjet. Apa itu jingjet? Supaya rata ya untuk boginya, makanya kita gunakan pengganjel ini ya. Kita langsung tempelkan teman-teman ya. Langsung tempelkan seperti ini. Ini adalah bagian pegangan tangga yang tengah ya, atau yang depan ya. Ya, lokasi pegangan tangganya untuk lokomotif ini memang di belakang kabin ya. Ya. Beda dengan lokomotif C001 pada umumnya yang memang
di bagian depan tangganya, kalau ini di bagian tengah ya. Oke, tangganya langsung kita tempel saja seperti ini teman-teman ya. Ya, satu lagi tangganya. Dan kemudian menyusul ini ya, untuk bagian pengganjal buki ya. Pengganjal buki juga kita akan tempel ini. Silahkan tempelkan seperti ini teman-teman ya. Ini pengganjal buki juga sangat berpengaruh nantinya supaya bukinya itu datar ya, supaya bukinya rata ya, makanya kita gunakan ini. Oke, satu lagi ya. Oke, satu lagi kita akan tempelkan teman-teman ya. Ya, sudah jadi, udah tempelkan. Tentu saja untuk penempelannya jangan sampai menutup lubang untuk bukinya nanti ya, jangan. Oke, kita masuk pada bagian tempat oli. Ini saya sebut tempat oli atau tempat bahan bakar. Kita gunakan double foam. Double foamnya kita akan tempel seperti ini teman-teman ya. Kita tempelkan ya seperti ini. Sangat pas memang ya double foam dengan ini, ukurannya sama tuh, hampir sama lah ya, hampir sama. Jadi memang sangat ideal dengan menggunakan ukuran double foam 24 mili. Oke, di bagian as ya atau bagian tengah ini kita sudah jadi. Sekarang tinggal kita pasang bagian sisinya juga hitam ya, makanya kita akan pasang polanya. Kita lapisi saja seperti ini teman-teman. Lapisi menggunakan lem putih atau lem kayu ya. Ya seperti ini, sudah rata. Yang dipisah ya untuk bagian sasis. Ini kan ngambilnya dari sasis juga, cuma dipotong ya. Bagian tekukan ini memang nantinya dipisah seperti ini pemasangannya. Dulu saya pernah ya dengan memasang ini disatukan dengan sasis, hasilnya tidak bagus, malah lebih bagus dipotong. Makanya dipotong saja sama saya, dipasang ketika akhir ya, akhir dari pembuatan lokomotif, cangkang lokomotif seperti ini. Kita akan sesuaikan bagian ini dijepit ya. Ini jepitnya untuk pegangan tangan dari depan dan juga dari samping, insya Allah kuat lah ya. Oke, satu lagi teman-teman ya. Satu lagi kita akan lapisi dengan menggunakan lem ya. Lemnya kita lapisi seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang sering lihat lokomotif ini mungkin, atau bahkan ada yang baru tahu mengenai lokomotif CC201 model begini ya. Model CC203 ya, ini lokomotif unik sekali ya. Kita akan tempelkan seperti ini teman-teman ya. Ini adalah untuk bagian body untuk penempelan terakhir ya ini ya. Baik, kita tempelkan seperti ini, kita ratakan. Alhamdulillah kita sudah jadi untuk bodinya ya. Ini kita bisa jeda dulu. Jeda biasanya bagusnya sih 24 jam ya. Setelah 24 jam dijeda, kita bisa langsung ngapain lagi ya, kita akan setrika teman-teman ya. Setrika ini untuk memperkuat saja, karena ini adalah lapisannya kan lapisan laminating ya. Jadi untuk memperkuat kertas HVS yang sudah kita laminating, jangan terlalu panas teman-teman ya. Dan juga untuk menggosoknya kita cukup bagian ujung setrikaan saja. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Silahkan like, comment, subscribe, kritik dan sarannya boleh ya. Insya Allah kita bertemu lagi dalam pembuatan bogi ya, dan juga pemasangan bogi CC201 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.